Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights. And I'm drowning in the noise like a free fall, walking along my path for too long. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk sebagai host, masih saya Agung Budi Raharjo, dan nanti diganti sebagai moderator ada Putri Indonesia dan presenter hebat kita yang akan membawakan judul kultur sekolah terhadap kualitas pendidikan, itu Bu Dewi Rahmi. Nah, nantinya akan dibahas tentang gimana sih pengaruh kultur sekolah dengan kualitas pendidikan yang ada. Sebelumnya kita sampaikan atau kita akan mengetahui biodata tentang Ibu Dewi Rahmi dengan moderator kita Ibu Siti Aisyah. Kepada Ibu Siti, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho sebagai host yang telah melimpahkan sesi ini kepada saya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Pada sesi 3 ini kita akan mengikuti pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh presenternya, yaitu Ibu Dewi Rahmi, SPD MPD, yang nanti akan mengupas tuntas tentang bagaimana pengaruh kultur sekolah terhadap kualitas pendidikan. Tentunya pendidikan di Indonesia. Beliau juga melanglang buana, juga pernah Presni, berarti kan sudah luar biasa, dan beliau juga sudah S2 mengenai bagaimana kualitas pendidikan, bagaimana tentang kultur sekolah itu nanti, bagaimana tentang manajemen sekolah itu beliau akan lebih tahu, akan dikupas tuntas. Waktu untuk presentasi saya persilahkan, kurang lebih durasi sampai angka 8. Ya, setengah jam kurang lebih ya Bu. Iya. Kami persilakan kepada Ibu Dewi Rahmi, waktu dan tempat. Terima kasih kepada Ibu Siti Aisyah selaku moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan materi pengaruh kultur sekolah terhadap kualitas pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, kepada Bapak Ibu peserta VCT Batch 4 78.9 yang pada saat ini mengudara. Perkenankan kami untuk mengupas tentang pokok permasalahan ini sampai nantinya dalam kisaran waktu setengah jam. Perlu diketahui Bapak Ibu pemirsa yang ada di sini, bahwa pengaruh kultur sekolah terhadap kualitas pendidikan itu latar belakangnya adalah di mana sekolah merupakan suatu institusi yang di dalamnya terdapat komponen seperti guru, siswa, dan staf administrasi yang masing-masing mempunyai tugas tertentu dalam melancarkan program sebagai institusi pendidikan formal di sekolah, di mana sekolah dituntut menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, keterampilan, sikap, dan mental.
Dan diharapkan mereka hasil dari lulusan sekolah itu nantinya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan juga diharapkan bisa bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Bapak Ibu, pemirsa, tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau langsung bekerja membuat sekolah harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mewujudkan hal tersebut. Untuk itu, atau untuk mewujudkan lulusan yang berkualitas, diperlukan tindakan nyata. Di sini ada 2 strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Yang pertama adalah strategi yang berfokus pada dimensi struktural, dan yang kedua adalah strategi yang berfokus pada dimensi kultural dengan tekanan pada perubahan perilaku nyata dalam bentuk tindakan. Nah, strategi yang berfokus pada dimensi struktural sering diterapkan, namun belum mampu memenuhi harapan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Berbagai program aksi tersebut, untuk itu di sekolah perlu ada penataan di bidang manajemen sekolah, pelatihan bagi kepala sekolah, pelatihan bagi para tendik, jadi tenaga kependidikan seperti guru, staf, karyawan, juga penambahan fasilitas sekolah. Dalam hal ini adalah sarana prasarana. Tapi tetap juga belum mampu membawa perubahan yang signifikan. Nah, cara-cara ini dianggap belum efektif dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Nah, strategi yang berfokus pada dimensi kultural lebih efektif karena kultur-kultur unit-unit pelaksanaan kegiatan di sekolah menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di sekolah. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa sekolah mempunyai kultur yang harus dipahami dan dilibatkan agar perubahan terjadi dan bisa berulang terus-menerus. Kultur sekolah yang akan dapat menjelaskan bagaimana sekolah berfungsi dan seperti apakah mekanisme internal yang terjadi. Para siswa yang masuk sekolah membawa bekal kultur yang mereka miliki. Sebagian ada yang bawa kultur yang bersifat positif, yaitu dalam arti di sini adalah mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tapi ada juga bagian siswa yang bawa kultur negatif, dalam arti kultur yang dibawa itu menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Jadi sekolah harus bisa memperkuat kultur positif dan untuk menghilangkan kultur negatif bawaan dari siswa tersebut. Adapun elemen penting dari kultur sekolah adalah di sini bisa dilihat dari norma, kemudian keyakinan, tradisi, upacara keagamaan, seremoni, mitos, dan diterjemahkan oleh orang tertentu. Mungkin kalau bisa kita persepsikan, kultur itu mungkin semacam budaya yang dibawa dari daerahnya masing-masing, begitu ya. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan warga sekolah secara terus-menerus. Setiap sekolah selalu memiliki sebuah kultur dengan satu kultur dominan dan sejumlah kultur lainnya dari sebagiannya. Dalam arti di sini mungkin yang kultur yang ada di masyarakat di lingkungan sekolah itu yang berlaku seperti apa. Jadi itu yang disepakati secara luas di sekolah dan dilaksanakan. Kemudian untuk perbaikan sistem persekolahan pada intinya adalah membangun sekolah dengan kekuatan utama yang bersangkutan. Perbaikan mutu sekolah perlu memahami kultur sekolah, dalam arti di sini perlu dipahami bahwa pada pemahaman kultur sekolah, berfungsinya sekolah dapat dipahami. Aneka macam permasalahan juga perlu dicari dan diketahui, dan pengalaman-pengalaman dapat direfleksikan. Oleh karena itu, dengan memahami ciri khas kultur sekolah,
maka dapat diusahakan suatu tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Melalui makalah yang berjudul Pengaruh Kultur Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan ini diharapkan nantinya permasalahan tentang kultur sekolah dapat dikembangkan menjadi suatu aset yang dapat meningkatkan mutu dari sekolah itu sendiri. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau ditinjau dari konsep kultur sekolah ya, pengertian kultur sekolah itu di sini secara istilah adalah sekolah di sini semacam tadi yang kami sebutkan adalah semacam budaya atau kebiasaan ataupun boleh kita katakan sebagai norma. Tapi secara teori menurut ini banyak tim ahli yang menyampaikan ya, kultur sekolah itu yang pertama mungkin ahli yang menyampaikan adalah dari Dale and Kennedy. Ini dalam bukunya di tahun 1999 mendefinisikan bahwa kultur sekolah sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat. Kemudian definisi yang disampaikan oleh Hall, Tater, and Cobham yaitu kultur di sini diartikan sebagai suatu sistem orientasi bersama di mana nilai-nilai, norma-norma, dan asumsi-asumsi dasar yang dipegang oleh anggota sekolah akan berbeda dalam hal kebersamaan unit dan memberikan identitas yang berbeda. Kemudian ada pakar lagi bernama Skene menyebutkan bahwa kultur sekolah adalah suatu pola asumsi hasil invensi di mana penemuan dan pengembangan oleh suatu kelompok tertentu saat ia belajar mengatasi masalah-masalah yang telah berhasil baik serta dianggap valid, akhirnya diajarkan ke warga yang baru atau pendatang baru. Nah, cara yang ini nanti dipandang dan juga dianggap dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian pakar lain menyebutkan yaitu Stopp and Smith, yaitu menyebutkan bahwa budaya sekolah adalah budaya atau kultur sekolah yaitu merupakan pola makna yang terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, mitos, pola pikir yang dipahami oleh anggota-anggota dalam komunitas sekolah. Dan yang terakhir dari definisi dari Peterson dalam bukunya yang diterbitkan di tahun 2002 bahwa kultur atau budaya sekolah adalah kumpulan dari norma-norma, nilai, kepercayaan, ritual dan seremonial yang berupa simbol-simbol dan cerita-cerita yang menghiasi kepribadian sekolah. Dari beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa budaya sekolah memiliki unsur-unsur yang terdiri dari asumsi-asumsi dasar, nilai-nilai, sikap, norma yang dipegang oleh anggota-anggota sekolah yang diharapkan nantinya dapat mengarahkan mereka yang ada di dalam lingkungan sekolah itu bisa berperilaku dan juga menunjukkan karakteristik dari sekolah tersebut. Adapun pengertian dari karakteristik kultur sekolah ini nantinya diharapkan bisa meningkatkan atau memperbaiki mutu sekolah. Jadi kinerja di sekolah dan mutu kehidupan yang diharapkan memiliki ciri khas yang dinamis ataupun aktif, positif dan profesional. Sekolah perlu memperkecil ciri tanpa kultur anarkis, negatif, bias dan normatif. Kultur sekolah sehat, kultur sekolah yang sehat memberikan peluang sekolah dan warga sekolah berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, energi dan penuh vitalitas, memiliki semangat tinggi dan akan mampu terus untuk berkembang.
Kultur sekolah itu milik kolektif dan merupakan hasil perjalanan sejarah sekolah, produk dari interaksi berbagai kekuatan yang masuk ke sekolah. Adapun ada beberapa langkah-langkah dalam membentuk kultur sekolah yang positif, di antaranya yang pertama, mengamati dan membaca kultur sekolah yang ada kini, misalnya melacak historinya atau sejarahnya, atau meraba masalah apa sih sebetulnya yang terjadi pada keberadaan kultur sekolah tersebut. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengembangkan sistem asesmen kultur sekolah yang sejalan dengan tujuan perbaikan sekolah. Dan langkah yang ketiga yaitu melakukan kegiatan asesmen sekolah. Kegiatan asesmen sekolah. Moderator, oke. Kok muncul itu heading? Mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan terkait dengan identitas kultur sekolah. Oh ya, maaf tadi tahap-tahapannya untuk yang ketiga, di mana melakukan kegiatan asesmen sekolah guna mendiagnosis permasalahan yang ada dan tindakan kultural yang dapat dilakukan. Kemudian tindakan yang keempat, langkah yang keempat merupakan mengembangkan visi misi sekolah. Kemudian yang kelima, tahapannya adalah melakukan redefinisi aneka peranan, yaitu misalnya kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan aneka stakeholder. Langkah berikutnya adalah mewaspadai perilaku lama yang negatif, nilai-nilai yang bersifat racun, dan koalisi mereka. Langkah berikutnya adalah merancang pola pengembangan kultur sekolah, dan yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan kultur sekolah. Adapun yang dimaksud dengan identitas kultur sekolah, menurut Kotter ini memberikan gambaran bahwa kultur dengan melihat dua lapisan. Lapisan yang pertama ini dapat diamati dan sebagian tidak teramati, misalnya seperti tata ruang atau arsitekturnya, eksterior, interior, kebiasaan, rutinitas, peraturan, cerita-cerita, dan serupa dapat diamati langsung. Dan hal-hal yang berada di balik yang tampak itu tidak kelihatan, tidak dimaknai secara jelas dengan segera. Lapisan pertama kultur berupa norma-norma perilaku ini umumnya sukar diubah. Lapisan pertama ini sering disebut artifak. Lapisan kedua berupa nilai-nilai bersama yang dianut kelompok, berhubungan dengan apa yang penting, baik dan benar. Lapisan kedua berupa nilai-nilai bersama yang dianut kelompok, berhubungan dengan apa yang penting, baik dan benar. Lapisan kedua berintikan lapisan-lapisan nilai yang keyakinan sangat sukar yang diubah untuk memerlukan waktu untuk berubah. Dan identitas dari kultur sekolah menurut Stopp and Smith membaginya dengan 3 lapisan. Di sini yang merupakan 3 lapisan yaitu artifak, kemudian itu artinya di permukaan, kemudian lapisan kultur yang berupa nilai-nilai keyakinan, kemudian yang tadi ada di tengah adalah lapisan kultur yang paling mudah diamati, yaitu adalah ritual harian, dari misalnya rutinitas
itu ya. Jadi misalnya di sekolah itu semacam upacara, kebiasaan jika ulang tahun ataupun kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan. Lapisan yang paling dalam dari kultur sekolah misalnya berupa simbol-simbol, misalnya simbol atau keyakinan-keyakinan yang dikenali dan merupakan ciri khas dari sekolah tersebut. Nah, apa itu yang dinamakan kultur positif? Yang tadi kita sebut sebagai artifak itu, misalnya ada ambisi untuk meraih prestasi, jadi motivasi gitu ya, pemberian reward kepada setiap kejuaraan, kemudian semangat sportivitas, kejujuran, juga mengakui keunggulan pihak lain, mengakui kekalahan jika yang lain memang benar-benar lebih baik gitu ya. Kemudian saling menghargai perbedaan, kemudian saling percaya. Adapun artifak untuk terkait dengan kultur negatif, misalnya di sini adalah kebiasaan yang tidak baik yang ada di sekolah, misalnya banyak jam kosong dan banyak yang tidak hadir dari siswa ataupun dari tenaga kependidikannya, kemudian terlalu permisif dalam arti di sini dalam pelaksanaan nilai-nilai moral, jadi agak kurang bermoral gitu mungkin kalau saya sebutkan seperti itu. Kemudian adanya friksi yang mengarah ke perpecahan, jadi banyak permusuhan ataupun banyak hal-hal yang tidak sama dalam hal persepsi sehingga tercipta perpecahan. Kemudian adanya penekanan pada nilai pelajaran yang bukan pada kemampuan. Jadi di sini mungkin bisa diartikan bahwa siswa itu sangat dipaksa dengan nilai yang harus sekian sebagai target begitu. Itu penekanan yang nilai secara artifak kulturnya bersifat negatif. Kemudian ada lagi itu kegiatan arisan di sekolah, kemudian jumlah fasilitas di sekolah yang kurang memadai, jadi sarana prasarana yang kurang mencukupi, dan juga mungkin penggunaan anggaran yang tidak tepat, itu juga termasuk kultur negatif yang ada di sekolah. Kemudian ada juga kultur artifak yang dinilai sebagai nilai keyakinan dan asumsi, misalnya adalah perilaku verbal. Misalnya di sini perilaku verbal itu adalah yang bisa dilihat dari kata-kata atau lisan. Kemudian kalau non verbal itu dari tindakan atau sikap. Kemudian yang ketiga berdasarkan dari benda-benda hasil karya, misalnya penataan ruang ataupun hasil interior, arsitek, lambang, dan seterusnya. Nah, di balik artifak itu tersembunyi kultur yang dapat berupa ini yang sudut pandang begitu ya. Sudut pandang dari artifak itu yang pertama adalah yang berupa nilai-nilai, misalnya mutu, disiplin, toleransi. Itu tidak dapat dilihat secara kasat mata, tapi hanya penilaian yang dapat dilihat dengan hati. Kemudian dengan keyakinan, misalnya kerja keras, kejujuran, kepercaya bahwa percaya diri, dan seterusnya. Kemudian ada juga artifak itu yang berupa asumsi. Jadi asumsi itu dapat diartikan bahwa semua anak dapat menguasai bahan pelajaran, hanya waktunya berbeda, ada yang cepat dan mungkin ada yang agak kurang cepat atau lambat begitu, tapi nanti akhirnya akan sampai ke titik tujuannya. Nah, sekarang kita tinjau dari implementasi dari kultur sekolah. Jadi sekolah sebagai institusi pendidikan semestinya adalah merupakan kapasitas tertentu dalam mengambil alih fungsi transmisi nilai dalam keluarga dan masyarakat, karena mungkin siswa itu ruang hidupnya itu separuh ada di sekolah gitu ya. Jadi kadang sekolah itu dianggap sebagai rumah yang kedua. Nah, kebudayaan dari tiap sekolah mempunyai sifat yang unik, kebiasaan-kebiasaan juga mungkin seremonial yang mungkin agak berbeda
dengan sekolah yang lain, misalnya seperti lagu mars sekolah, eh, cara menyajikan atau cara kebiasaan siswa di dalam masuk kelas, kemudian pakaian seragam, lambang, warna, kemudian ada lagi, tapi di sini semuanya menunjukkan bahwa kultur sekolah di sini merupakan implementasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah itu, dan berdampak dapat meningkatkan kualitas secara keseluruhan gitu. Jadi dengan ciri khas yang ditampilkan ini diharapkan sekolah menjadi kelihatan lebih baik di mata lingkungan dan masyarakat. Tapi akhir-akhir ini banyak fenomena kekerasan di berbagai bentuk dan bentuk pelanggaran di dalam masyarakat, karena kegagalan di sektor pendidikan dan melaksanakan pendidikan nilai. Jadi di sini pelajaran hanya dikatakan atau boleh kita sebut sebagai formalitas belaka, tapi di satu sisi proses penyampaian isinya tidak dipandang terlalu penting. Jadi kalau udah dipelajari habis itu hilang gitu ya. Baik, banyak yang kami sampaikan terkait dengan kultur sekolah. Mungkin apa sih sebetulnya pendekatan budaya sekolah atau tindakan sekolah dalam untuk meningkatkan kultur itu? Yang pertama adalah tindakannya adalah membentuk tim sekolah untuk dapat sebagai wahana untuk saling berdialog. Kemudian yang kedua, selalu dilihat berorientasi pada pengembangan visi yang disusun oleh sekolah. Kemudian yang ketiga, hubungan kolegial. Apa itu yang dimaksud dengan kolegial? Artinya sikap saling menghargai, karena di sekolah itu memuat banyak orang, banyak kultur yang berbeda, maka di antara satu dengan yang lain perlu saling menghargai. Kemudian kepercayaan dan dukungan, di mana di sini banyak merupakan esensial dari bekerjanya sebuah organisasi. Jadi mereka bisa bekerja sama tapi tetap dalam satu organisasi institusi. Kemudian nilai dan kepentingan bersama dan pertumbuhan sepanjang hidup. Jadi suatu saat itu yang namanya kultur itu berkembang, tidak permanen, jadi bisa berkembang. Kemudian di sini untuk menghidupkan kultur sekolah, banyak kegiatan yang diupayakan. Yang pertama adalah problem solving, di mana siswa di sini diajak sharing untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, reflektif, di mana siswa di sini memberikan tanggapan peristiwa melalui suatu produk, misalnya dalam gambar, foto, poster dan sebagainya. Kemudian dalam grup dinamik, di sini maksudnya adalah siswa diharapkan bisa bekerja dalam belajar secara koordinasi atau bekerja kelompok dalam menghasilkan suatu produk atau proyek tertentu. Kemudian community build dalam arti di sini adalah membentuk masyarakat mini, di mana itu adalah ada tatanan tugas-tugas yang ada di dalamnya, kemudian siswa dilibatkan untuk berperan di sana. Kemudian ada lagi responsibility build, di mana siswa dituntut untuk membuat laporan yang sejujurnya tentang apa yang ada di masyarakat.
Bapak Ibu, dari pemirsa, dari yang kami sampaikan mungkin perlu kayak kasih kesimpulan ya. Tadi yang sudah saya sampaikan panjang lebar bahwa sebuah institusi sekolah itu dituntut menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, keterampilan, sikap dan mental, dan tuntutan itu nantinya diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan langsung bekerja membuat sekolah harus bisa meningkatkan kualitas hasil lulusannya. Kemudian kultur sekolah merupakan suatu perjalanan sejarah sekolah dari awal sampai saat ini, di mana hal tersebut berfungsi secara optimal untuk meningkatkan potensi sekolah sehingga yang akan berkembang terus-menerus. Kesimpulan yang ketiga yaitu bahwa artefak merupakan lapisan kultur sekolah yang paling mudah diamati seperti ritual sekolah, seremonial atau upacara, baik merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sekolah yang berupa nilai-nilai, disiplin, mutu, toleransi, keyakinan, kemampuan untuk bekerja keras dan berasumsi. Sedangkan kualitas sekolah sendiri ditingkatkan melalui pengembangan kultur sekolah ini diharapkan mampu menciptakan perubahan agar kualitas sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara umum. Itu jadi di sini akan berkembang bersama dan saling mendukung antara kualitas pendidikan bersama atau melalui kultur sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang menjadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan terkait dengan kultur sekolah yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan hal-hal positif yang ada di sekolah tersebut. Dan untuk itu presentasi pada kesempatan hari ini kami cukupkan sekian. Nanti kalau ada sesi tanya jawab dari moderator, kami akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Monggo kami persilakan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Ibu Dewi Rahutami yang telah memaparkan sungguh luar biasa, sungguh hebat tentang bagaimana pengaruh kultur sekolah terhadap kualitas pendidikan yang ada di saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang Disimbolkan. Ya, untuk Ibu Dewi, maaf, ini ada seorang peserta Bapak tahun seluruh ya yang mau menanyakan sedikit tentang kultur sekolah juga. Sebenarnya saat ini yang namanya sekolah itu kan memiliki visi dan misi yang sudah dibangun bersama di tingkat sekolah sendiri. Maaf sebentar, kita dengarkan dulu azan zuhur ya. Maaf. Ayo isi. Kok absennya gimana sih? Room berapa? Di room 4 loh. Room 1. Ngekliknya dia ngekliknya
Kita lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Em, Tadi ada pertanyaan dari Bapak Miftahul Surur tentang untuk setiap sekolah itu kan memiliki visi dan misi ya. Apakah yang namanya visi dan misi yang ada di sekolah itu bisa disebut sebagai sebuah kultur sekolah yang nantinya akan bisa meningkatkan kualitas sekolah sendiri. Nah, gitu. Itu pertanyaan bagus dari Bapak Miftahul Surur. Monggo kepada Ibu Dewi, dipersilakan untuk coba menanggapinya. Oke, terima kasih Ibu Aisyah dan juga terima kasih pada Bapak Miftahul Surur yang telah memberikan pertanyaan. Sangat bagus ya pertanyaannya ya. Jadi begini, sebetulnya visi misi sekolah itu adalah arahan ataupun tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah tersebut. Dan dalam proses pembentukannya itu pasti melibatkan berbagai macam dari berbagai macam pihak dan juga warga yang ada di sekolah. Jadi dari pihak melibatkan siswa, tenaga pendidikan, guru, karyawan, dan semuanya yang terlibat. Dan juga selain itu juga pihak-pihak luar juga mungkin tokoh masyarakat ataupun pihak instansi terkait begitu. Jadi visi misi itu terbentuk sangat-sangat disesuaikan dengan kultur sekolah yang ada. Jadi justru wujud dari visi misi itu merupakan implementasi dari visi misi sekolah yang ada. Jadi dengan adanya kultur sekolah yang ada itu diwujudkan atau diimplementasikan melalui visi dan misi tersebut. Begitu kira-kira Pak Miftah, mungkin puas dengan jawabannya ya, para Ibu moderator, monggo. Ya, iya. Terima kasih presenter Ibu Dewi Rahutami. Saya juga setuju dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Ibu Dewi Rahutami ya. Setelah ikuti pembahasannya tadi, bahwa tadi pertanyaan Bapak Miftah bahwa yang namanya visi dan misi itu sudah dirangkai, dirangkum, dan diolah oleh anggota sekolah sendiri ya, semua aktivitas akademis sekolah, sehingga bisa mencerminkan sebagai sebuah kultur sekolah itu yang kemudian nanti bisa menjadi sebuah meningkatkan bentuk kualitas sekolah itu sendiri. Dan apalagi ya untuk sekarang ini semua sekolah berlomba-lomba untuk memberikan visi dan misi yang paling bagus, yang paling hebat ya, agar bisa menarik masyarakat supaya mau sekolah di tempat yang terbaik supaya kualitas sekolah menjadi lebih baik lagi. Demikian tadi presentasi dari Ibu Dewi Rahutami yang bisa saya simpulkan bahwa yang namanya kualitas sekolah itu sangat dipengaruhi oleh kultur sekolah yang dibentuk oleh seluruh aktivitas akademik sekolah sendiri. Dan kultur sekolah itu bisa berupa nilai-nilai, bisa berupa perilaku atau etos kerja yang ada di sekitar sekolah itu sendiri. Dan untuk saat ini yang namanya kultur sekolah itu menjadi sebuah karakter, yang menjadi sebuah ciri bagi sebuah sekolah, dan yang nantinya diharapkan bisa mampu meningkatkan kualitas sekolah masing-masing. Ya, demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Sesi pemaparan materi sudah selesai dan tanya jawab juga saya kira sudah cukup ya. Saya selaku moderator, saya Siti Aisyah Nurhayati, mohon maaf apabila dalam mengantarkan Ibu Dewi Rahutami ada banyak kesalahan. Ya, demikian yang bisa saya aturkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan kepada host Bapak Agung Budi Rod. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Baik, untuk pertemuan kita pada sesi 4 ini cukup sekian. Semoga tadi apa yang sudah disampaikan oleh presenter bermanfaat dan kita dalam pengucapan atau keliru dalam ucapan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen belum?